Selanjutnya, sebagai dasar fondasi kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengistimewakan Allah dan Rasulnya di dalam kegiatan-kegiatan hidupnya, maka sesungguhnya mereka juga mengistimewakan suatu majelis. Suatu majelis mesti diistimewakan daripada kegiatan-kegiatan yang bersifat hal-hal yang bersifat duniawi. 7 hari kita diberi waktu. Masa di dalam 7 hari itu 1 hari saja, bahkan berapa jam saja kita tidak mengistimewakan waktu kita untuk hal-hal yang bersifat kerohanian. Jangan sampai kita hidup di dalam kegersangan batin. Apapun yang kita cari, ketika kegersangan hidup dan batin kita gersang, maka hal-hal apapun yang kita kumpulkan itu tidak akan membawa ketenangan hidup, tidak akan membawa kebahagiaan hidup. Jadi majelis-majelis ini adalah majelis Rasulullah SAW. Artinya jangan mengabaikan daripada suatu majelis yang begitu berharga. Sebab jika engkau mengabaikan suatu majelis yang begitu berharga, maka sesungguhnya nilai apapun yang engkau kumpulkan tiada harganya dibanding daripada suatu majelis. Karena itu, korbankan waktumu sebenarnya tidak mengorbankan. Hargai waktumu di dalam kehidupanmu, di dalam 7 hari itu, kau mesti mengistimewakan dalam 1 hari, dalam 2 jam atau 3 jam untuk berkumpul di dalam suatu majelis. Ini penting diingatkan, jangan sampai lalai dan dilalaikan di dalam kehidupan, sehingga panggilan-panggilan untuk berkumpul di dalam suatu majelis itu tidak lagi menggetarkan jiwamu. Kalau sudah tidak menggetarkan jiwamu, berarti ada sesuatu hal yang bersifat keduniaan, yang engkau jauh lebih mengistimewakan hal-hal yang bersifat duniawi, lalu mengabaikan akhirat. Padahal sesungguhnya engkau akan menuju kepada akhirat itu sendiri. Dunia ini adalah hanyalah tempat untuk berteduh sejenak, ibarat di bawah sebuah pohon, dan akan melanjutkan perjalanan yang cukup sangat panjang dan melelahkan. Jangan sampai bertujuan kepada duniawi, melupakan perjalanan-perjalanan akhirat. Itu sangat merugikan kita semua. Demi masa, bersumpah demi masa bahwa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Sudah nyatakan rugi, kecuali orang-orang yang saling mengingat-ingatkan, menetapi kesabaran. Jadi inilah yang penting, bahwa di dalam kehidupan ini ada kebutuhan-kebutuhan jasmani yang bersifat duniawi, dan juga ada kebutuhan-kebutuhan rohani. Jangan sampai melupakan kebutuhan rohani lalu sibuk mengejar daripada kebutuhan-kebutuhan duniawi yang pada akhirnya jiwa menggersat, dan kau korbankan seluruh kebutuhan-kebutuhan duniamu untuk mencapai daripada ketenangan jiwamu, dan kau tidak akan menemukan ketenangan jiwa, karena jiwa itu sesungguhnya adalah makanannya adalah ilmu-ilmu kerohanian, ilmu-ilmu ketuhanan. Makanan jiwa adalah zikir, salawat, dan mengingat kepada Allah. Ini yang penting diingatkan kepada jemaah, kepada umat-umat semua. Jangan sampai mengistimewakan sesuatu lalu melupakan daripada pondasi daripada hidup itu sendiri. Pondasi hidup itu adalah kau dicipta untuk mengenal Allah, dan dengan mengenal Allah kau mesti mengabdi kepadanya. Ini yang penting diingatkan, agar senantiasa berkumpul di dalam suatu majelis, mengistimewakan waktu-waktu, dan jangan lalai dan dilalaikan oleh sesuatu kegiatan yang justru bersifat daripada merugikan kalian sendiri. Engkau beriman, Allah tidak untung atas keimanan. Engkau kafir ataupun murtad, Allah juga tidak rugi atas kemurtadanmu. Karena sesungguhnya semua itu kembali kepada diri sendiri. Bahwa hukum ketetapan-ketetapan Tuhan pada hakikatnya adalah takdir, atau ketetapan Tuhan adalah itu tergantung daripada manusia itu sendiri. Jika engkau berbuat kebaikan sebesar saraf pun, maka engkau pasti akan melihat hasilnya. Jika engkau berbuat kejahatan sebesar saraf pun, maka engkau pasti akan melihat hasilnya. Jadi engkau yang menentukan takdirmu. Pilihlah engkau mau berbuat baik, maka kebaikan akan engkau dapat. Engkau berbuat jahat, maka buah kejahatan pasti engkau akan dibalas. Karena sudah sangat jelas
bahwa sebesar-besar pun kebaikanmu kau pasti akan melihat, dan sesungguhnya Allah menyaksikan perbuatan-perbuatan baik, dan sesungguhnya pula Allah menyaksikan perbuatan-perbuatan kejahatanmu. Ini yang penting, bahwa sesungguhnya hidup ini adalah pilihan. Kau sendiri yang menentukan daripada pilihan hidupmu dan takdir hidupmu. Bahwa sesungguhnya engkau ingin menyukai sesuatu yang buruk, maka lakukanlah keburukan, karena pasti akan dibalas. Jika engkau melakukan sesuatu kebaikan sebesar pun, pasti engkau akan dibalas. Maka sesungguhnya hidup ini adalah pilihan. Sebaik-baik pilihan tentu akan berbuat yang terbaik. Dan secerdas-cerdas manusia adalah memiliki jangkauan pemikiran, bukan hanya sampai di dunia ini, tetapi di alam barzah sampai di alam akhir. Inilah yang penting dipahami, bahwa jangan sampai lalai di dalam kehidupan ini, karena ajal itu misteri. Usia itu misteri. Saat ini engkau mungkin akan menyangka bahwa engkau akan hidup selamanya, engkau akan hidup panjang usia, tetapi tiba-tiba ada suatu peristiwa dan hanya tinggal namamu yang menjadi kabar, telah meninggal akibat dari suatu kecelakaan atau segala sesuatu yang kita tidak duga. Itulah sebabnya mengapa ajal itu menjadi suatu rahasia, agar setiap dari umat-umat orang-orang itu mempersiapkan sebaik-baiknya, bahkan melakukan kebaikan sebaik-baiknya, agar senantiasa mempersiapkan dirinya di dalam kehidupan ini, bahwa sesungguhnya setiap dari kita itu akan memasuki daripada pintu kematian, namun kita tidak mengerti dan mengetahui kapan kematian itu akan tiba. Yang jelas itu sudah pasti dan itu sudah ketetapan bagi kita semua, bahwa setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mati. Ini diingatkan sekali lagi, jangan lalai. Jangan mengistimewakan sesuatu, padahal di surah Al-Hujurat sudah sangat jelas. Hai orang-orang yang beriman, istimewakanlah, dahulukanlah Allah dan Rasulnya. Istimewakanlah. Orang-orang yang beriman mesti mengistimewakan Allah dan Rasulnya. 7 hari diberikan waktu, dan 1 malam diberikan waktu untuk kau mengistimewakan daripada suatu majelis. Mengapa kau tidak mau mengorbankan daripada waktu untuk hadir dalam suatu majelis? Jadi ini yang penting sebagai nasihat cinta kepada umat-umat yang tercinta, jangan sampai lalai di dalam suatu kehidupan ini. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian.